padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan hari ini, Rabu 20 November 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Gordiana PRR dan renungan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umatku, sirami jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta besar dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, bersara cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi, membawa cinta ilahi. Tapi angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, bunga bumi dibarui oleh Sang Pengaruh ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua, karena bahasa cinta, cinta yang laksana api, kobarkan semangat kami agar musnahlah terbasi bila aku hati dengki. Sang penghibur umat Allah, kuatkan iman yang lemah agar hati bergembira walau dilanda derita. Penggerak pada rasulmu, lepaskan lidah yang keluh, supaya kami bertobat pada keselamatan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 26. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan pergi ke sebuah negara yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, wahai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak pernah Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka kembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, hari ini kita mendengarkan kisah tentang perumpamaan tentang uang mina. Jadi begini, Tuhan tuh mengajar para murid, mengajar para pengikut-pengikutnya itu melalui perumpamaan-perumpamaan, dan perumpamaan ini tuh sesuai dengan kehidupan mereka pada masa itu, dan tentu sama dengan situasi kita saat ini. Jadi ada satu istilah yang sudah sangat pasaran di telinga kita, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi tidak hanya berdoa, tidak hanya duduk berdoa, katuk tangan dan berdoa, Tuhan saya mau sembuh, Tuhan saya mau
mau pekerjaan saya baik, Tuhan saya mau begini, saya mau begitu. Tapi kalau tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, maka sama saja. Lebih baik tidak usah teriak-teriak minta Tuhan supaya saya mau begini begitu, tapi kita tidak punya usaha sama sekali, itu lebih baik tidak usah, nol, percuma. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudari, inti dari perumpamaan tentang uang mina ini, sebenarnya Yesus mau mengkritik orang-orang, para pendengarnya, para pengikutnya, bahwa untuk menyadari setiap potensi, setiap kelebihan, kemampuan yang sudah ada dalam diri kita. Jadi kita manusia nih Kak, kita ini tidak ada orang yang bilang dia sempurna sekali, dia punya kelebihan tanpa punya kekurangan, atau dia hanya punya kekurangan tanpa punya kelebihan. Tidak ada, kita manusia itu semua punya kelebihan dan punya kekurangan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu tuh Tuhan yang kasih, bukan asal kita suka, asal kita mau. Saya bisa begini karena hebat saya, karena perjuangan saya. Iya, perjuangan kita, tapi itu atas izin Tuhan, Allah yang memberi itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa orang yang kaya dia semakin kaya, orang yang miskin dia semakin miskin, merana, mau makan susah setengah mati? Karena apa? Tidak punya perjuangan dalam diri supaya bisa bangkit dari keterpurukan. Jadi orang tuh kadang merasa bahwa saya ini tidak punya apa-apa, saya nih orang miskin saya ini tidak punya ini, jadi ya sudah, takdir saya nih begini, sudah hidup saya begini, tanpa berpikir bahwa saya harus bangkit, saya pasti bisa, saya punya potensi, saya punya kemampuan untuk mengembangkan talenta, untuk mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri saya. Kalau terus terpuruk seperti itu, maka hidup akan tetap miskin sampai kapanpun, tetap miskin, merana, hidup begitu saja. Dan orang yang kaya, orang yang rajin kerja, ya dia makin kaya tuh dia. Tapi kita tuh begini, apalagi orang-orang di kampung tuh Kak, lihat tetangga kalau sudah mulai kerja, pokoknya dia mulai berjuang, punya usaha kecil-kecilan, lalu mulai menata kehidupan keluarga menjadi sedikit lebih baik dari yang kemarin, maka itu mulut itu tuh satu kampung pokoknya duduk ngerumpis, duduk di bawah pohon asam, pergi timba air di mana berketemu, di mana berdiri kau cerita orang Ponama, pokoknya cuci kaos bersih orang Ponama sudah situ. Dia tuh begini begitu, dia tuh begini begitu. Lu tahu kok kenapa? Tiba-tiba dia suka ya, tiba-tiba dia suka beli ini, tiba-tiba dia suka beli ini. Nah, orang-orang yang suka sekali untuk gosip orang, cuci orang punya nama di belakang-belakang, cuci sampai bersih, itu tuh tipe manusia yang pemalas, manusia pamokol, manusia yang tidak mau berjuang untuk keluar dari kesulitan, keluar dari kemiskinan, maka dia akan tetap begitu. Dan sudah kita dengar tadi bahwa di dalam Injil perumpamaan Tuhan tuh sangat jelas, dia memberi uang yang sama kepada 10 orang itu, tapi dalam laporan tadi kita ada dengar ada 3 orang. Bagus sekali, baik sekali orang pertama, orang kedua, mereka terima uang itu lalu tidak simpan, tapi mereka mengembangkan itu, misalkan mungkin 100.000 lah, katakanlah 100.000. Lalu 100.000 ini mereka cari akal bagaimana supaya uang ini bisa beli ini, bisa dijual lagi supaya menghasilkan mungkin 150, bisa kembali pokok yang 100 tadi sudah untung 50, dan begitu. Ini adalah pikiran orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berjuang untuk perbaiki kehidupan rumah tangganya dia. Tapi ini manusia pemalas, satu orang ketiga tadi yang dia datang kok mengeluh bilang, ini ambil kembali, Tuhan punya uang ini karena saya tahu Tuhan itu begini. Itu manusia yang semua berjuang, manusia pemalas, kelas kakap, manusia yang mau enak-enak, tuh tipe orang ketiga tadi. Terima uang lalu pikiran buntu,
hai uang hanya 100.000, lalu bagaimana caranya pergi belanja kasih habis atau bagaimana. Jadi terakhir karena takut, karena pikiran nanti Tuhan pulang tidak kasih bunga, sudah simpan. Dia berpikir bahwa dia simpan baik-baik di dalam saku celana, di dalam dompet kecil tuh, itu adalah perbuatan yang baik. Tapi ternyata itu keliru. Itu tipe orang yang tidak mau berjuang, orang pemalas tuh model begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sekarang mari kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Saya ini nih termasuk dalam tipe orang yang mana? Orang yang pertama, orang yang kedua, yang sama-sama dua orang ini mengembangkan potensi, mengembangkan uang yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka, ataukah saya nih masuk dalam kelompok manusia ketiga tadi yang sembunyi uang itu rapat-rapat, sembunyi potensi itu rapat-rapat, tidak mau berjuang, tidak mau mengembangkan itu, baik bakat kemampuan yang ada dalam dirinya maupun potensi bakat untuk mengembangkan kehidupan berumah tangga dia. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita selalu mengumandangkan ora et labora, berdoa sambil bekerja. Semoga Tuhan memampukan kita sekalian. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini. Dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu.